warahmatullahi wabarakatuh. Pada sore yang berbahagia ini dan sangat cerah ini, saya bersama dua orang yang punya concern yang sama di dalam bidang kajian manuskrip, sesuatu yang wujudnya adalah peninggalan masa lalu, tetapi dikerjakan oleh orang-orang masa sekarang. Ya. Jadi kita akan mengeksplor, membahas tentang bagaimana cerita manuskrip ini menjadi sesuatu yang harusnya tidak terpisahkan dari kehidupan keilmuan dan pengetahuan kita bersama. Kemudian apa yang harus dilakukan dan bagaimana potensi-potensi pengembangan ke depan. Bersama saya sudah ada dua orang yang cukup berkompeten untuk bicara tentang itu. Yang pertama Ananda Mashkur Safruddin, alumni dari Fakultas Adab dan Humaniora. Dan salah satu yang saya sangat ingat betul tentang Mashkur adalah ketika kami dulu menyelenggarakan konferensi internasional ARICIS dan IKAIOS beberapa tahun yang lalu. Saat itu salah seorang panitia menghubungi saya mengatakan ini ada seorang anak muda masih tapi dia mempunyai koleksi manuskrip dan dia melakukan itu dengan kesadaran sendiri. Nah, saat itu belum ada slot untuk acara bagaimana seorang anak muda dikasih panggung ya untuk bicara tentang manuskrip. Tapi karena ini langka dan tidak biasa, tidak ada yang bisa menolak ide yang seperti itu. Nah, sejak itulah kemudian bagi saya seorang Mashkur dengan kerja dan karyanya dan kemudian juga menjadi mahasiswa di Fakultas Adab dan Humaniora Uninaran ini menjadi tidak asing ya. Jadi karena memang tidak biasa apa yang dilakukannya, sepertinya kita harus dengar dulu dari Mashkur bagaimana bisa terjerumus sebagai anak muda masa sekarang tapi punya perhatian dan concern penuh untuk hal-hal yang terkait dengan masa lalu. Gitu. Silakan Mashkur. Ya, terima kasih Prof. Mungkin kalau kita berbicara tentang usaha saya untuk menyelamatkan naskah ini itu bermula pada tanggal 6 Juni tahun 2014. 6 Juni 2014. Sedangkan penyelidikan ataupun pencarian informasi tentang naskah ini sudah saya mulai pada Mei 2014. Artinya satu bulan sebelum saya mulai mengoleksi naskah. Sedangkan beberapa tahun sebelumnya itu saya memang hobinya mengoleksi koin-koin numismatik, matawang-matawang lama. Hingga kemudian pada Mei 2014 itu kita membuka media sosial, membaca koran ketika kita melihat di situ bahwa banyak sekali naskah-naskah Aceh ini di luar negeri. Nah, saya yang kemudian penasaran apa itu manuskrip, kenapa ini bisa di luar negeri, kemudian mencari informasi waktu itu dan melihat bahwa ada ribuan naskah Aceh di Malaysia sampai ke Belanda. Sedangkan ini semua adalah warisan kebudayaan Aceh. Nah, kenapa harus di luar? Nah, ini yang kemudian menjadi daya tarik saya untuk mencoba untuk menyelamatkan, mengoleksi naskah-naskah itu. Yang pada saat itu saya tidak punya pengetahuan apa-apa tentang naskah. Hingga pada tanggal 6 Juni 2014 saya dibawa oleh ayah saya waktu itu menjumpai salah seorang agen antik di PD yang beliau sudah menjadi berprofesi sebagai agen antik lebih kurang 30 tahun. Dan dari tangan beliau juga dan tangan rekan-rekannya juga naskah-naskah ini keluar dari Aceh. Ketika dibawa oleh ayah saya ke rumah beliau itu yang beralamat di Tepi Raya di Kabupaten PD, saat itu ada sisa 3 naskah yang rencana akan dijual juga oleh beliau ke kolektor. Tapi karena kemudian saya sudah mulai tertarik ini, nah kemudian saya minta beli dan untuk saya koleksi. Itu hari pertama 6 Juni 2014. Hari kedua dan seterusnya sampai 1 bulan di bulan Juni itu hampir setiap hari saya ke rumah beliau untuk mencari informasi bagaimana proses beliau mencari naskah ini di masyarakat hingga beliau kemudian menjual naskah-naskah ini keluar. Nah, batin saya waktu itu tertarik ini aset sejarah Aceh. Kenapa harus dijual keluar? Dan jawaban para agen ini karena memang pemerintah kita nggak membeli naskah itu. Jadi mereka menjualnya ke luar negeri karena orang luar negeri yang bisa membeli dengan harga yang tinggi ya. Gitu. Nah, saya yang waktu itu dari kalangan masih madrasah MAN waktu itu kelas 2 MAN 2014 yang tertarik, tapi ayah saya waktu itu mengatakan ini butuh biaya yang besar untuk mengoleksi ini. Bagaimana kita akan mencari uang kan begitu.
Saya waktu itu masih berprofesi sebagai masih kerja di fotokopi dan di warnet waktu itu, kelas Waman. Dari pendapatan itu saya sisihkan, kemudian juga ada tabungan-tabungan ketika saya menjadi kolektor mata uang waktu itu sebelumnya. Jadi kita membeli naskah-naskah yang dikumpulkan oleh agen antik ini. Hingga 1 bulan waktu itu lebih kurang kita sudah menghabiskan uang 28 juta. 1 bulan? 1 bulan untuk 30 naskah yang besar itu. Tapi karena memang kita tertarik, nah kita ambil saja semua naskah-naskah ini kan. Yang penting kita selamatkan dulu. Masalah nanti untuk kita baca, untuk kita ini itu urusan belakang. Hingga kemudian ayah saya menyarankan bahwa jangan tergantung membeli naskah pada agen-agen nanti. Jadi kita pilih cara lain untuk cari masyarakat. Jadi waktu itu ayah saya menghubungi kawan-kawannya yang di mana-mana itu mencari informasi di mana ada naskah ini. Saya yang kelas 2 Waman waktu itu juga tidak karena memang sudah semakin tertarik dengan naskah-naskah ini. Jadi setiap pulang sekolah, saya nggak langsung pulang ke rumah. Jadi keliling Kabupaten Pidi itu. Jadi hanya dalam 3 bulan itu 25 kecamatan itu saya keliling semua untuk cari informasi naskah. Hingga kemudian kita mengikuti satu kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Pidi. Waktu itu ada Pidi Raya Festival yang diselenggarakan di Kinire di Sigli. Kita diajak oleh Kecamatan Gelompang Baru karena waktu itu ayah saya bekerja di kantor camat Gelompang Baru. Diajak untuk memamerkan naskah-naskah ini. Kita bawa beberapa naskah waktu itu untuk kita pamerkan. Kemudian saya juga mencari informasi di media sosial di Facebook. Sampai waktu itu kita berkenalan dengan Pak Herman, dengan Ibu Siti Kamatunisa, Pak Arfiansyah, yang kemudian orang-orang ini yang memperkenalkan saya ke publik hingga kemudian mengikuti kegiatan Aricis dan IKS keempat itu pada November 2014. Ya, dan waktu itu koleksi saya sudah mencapai 232 naskah. Jadi hanya beberapa bulan itu kita sudah mencari naskah dari Juni ke November 232 naskah. Banyak sekali ya Pak Herman ya. Jadi dan luar biasa. Itu menjadi satu kepuasan, artinya saya mengambil peran untuk menyelamatkan aset kebudayaan masyarakat Aceh. Hingga kemudian pada awal tahun 2015 banyak bisikan-bisikan dari publik sosial di Facebook ini, mereka berkomentar kenapa harus dipilih saja, kenapa nggak dicari di Aceh Besar, di Aceh Utara sampai ke Pantai Barat Selatan. Dan dari situ kemudian kita mencoba untuk mencari informasi di seluruh Aceh lah waktu itu. Ekspansi ya. Dan alhamdulillah sampai dengan tahun 2021 ini kita sudah mempunyai 482 naskah yang disimpan di Pedir Museum. Dan ya? itu yang memang murni menjadi koleksi kita. Di samping kita juga memiliki beberapa koleksi yang bersifat titipan sementara. Artinya masyarakat mempercayakan Pedir Museum untuk menyimpan sementara naskah mereka di tempat kita, termasuk naskah Profesor Isnu Sabi yang berjumlah 61 naskah yang pada tahun 2019 yang lalu kita melakukan konservasi melibatkan mahasiswa di sini untuk membersihkan hingga kemudian membuat katalog naskah tersebut. Dan sebenarnya Pedir Museum yang kita bangun pertama ini itu memang awalnya memang bersifat hanya fokus ke manuskrip saja, naskah-naskah kuno. Tetapi pada pertengahan tahun 2015 karena juga saya melihat bahwa tidak hanya artefak dalam bentuk naskah ini yang terancam diperjualbelikan keluar, tapi ada banyak sekali benda-benda etnografi kita juga terancam. Sehingga kemudian kita mengoleksi senjata kuno, kain, perhiasan, dan semua yang berkaitan dengan sejarah Aceh. Dan hari ini kita sudah memiliki lebih dari 5.000 koleksi. Luar biasa ya, seorang anak muda yang masih sangat muda tapi sudah bisa berusaha untuk mengumpulkan lebih dari 5.000 koleksi. Tapi kita coba lihat ke naskah ya Pak Herman ya, karena Pak Herman adalah salah seorang pakar filologi, alumni S1 dan S2-nya dari India, dan juga kemudian melanjutkan lagi S2 yang kedua di UIN Jakarta. Ya, murid dari Profesor
Oman Fatur Rahman, salah seorang filolog yang cukup terkenal juga di Indonesia, pernah menjadi ketua Manasa ya beliau ya. Nah, Pak Herman tadi Mas Pur kan sudah cerita nih ya bahwa dia awalnya menyelamatkan naskah dari masyarakat di Pidi, dan bahkan awalnya itu dari agen antik ya. Sebenarnya naskah ini ada di mana? Dan kalau kita mau membagi kawasan dan wilayah Aceh ini, apakah memang pantai utara dan timur yang dominan memiliki naskah, sementara tidak banyak yang ditemukan di barat selatan? Apa nih yang sebenarnya terjadi? Sebaran naskah itu seperti apa dan mengapa demikian? Barangkali bisa cerita, Pak Herman. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Eka. Salah satu hal yang menarik di Aceh itu adalah khazanah manuskrip. Warisan ini sangat kaya dan sampai sekarang masih patut diberi julukan sebagai gudang manuskrip di Aceh. Aceh adalah salah satu gudang manuskripnya di Nusantara. Berbicara manuskrip tentu kita berbicara tentang sejarah, tapi tidak hanya terbatas pada konteks sejarah saja. Saat ini pengembangan manuskrip sendiri itu tidak hanya terkait dengan tulisan tangan, tetapi juga pada varian-varian yang menghubungkan manuskrip itu sendiri. Jadi misalnya keilmuan sosial, humanitis, humaniora dan sebagainya. Nah, kalau kita melihat di Aceh sendiri itu sangat beragam manuskripnya, dan dapat disebut sebenarnya hampir semua wilayah Aceh itu mempunyai kekayaan khazanah manuskrip Yang berbeda satu sama lain. yang berbeda satu sama lainnya. Bahkan kita dapat memastikan bahwa setiap lembaga pendidikan yang dahulu yang ada di Aceh, Daya atau Zawiyah atau dikenal Ziwayah, itu memiliki manuskrip karena tradisi penulisan itu hidup di sana. Di Daya. Nah, tetapi tidak hanya sebatas di dunia pendidikan, di dunia pemerintahan, juga kerajaan-kerajaan yang ada di Aceh juga mempunyai tradisi penulisan dan tradisi penyalinan. Misalnya terhadap naskah-naskah, perundangan, hukum dan sebagainya. Kalau sarakata bagaimana? Titah. Nah, termasuk juga sarakata. Titah sultan Titah atau sultan. sultanah. Nah, ini suatu khazanah yang sangat menyebar di Aceh dan sampai sekarang masih lebih banyak berada di tangan masyarakat. Nah, memang sekarang yang paling banyak potensialnya ada di wilayah Banda Aceh, Aceh Besar, Pidi, termasuk Pidi Jaya dan Aceh Utara. Ini kan wilayah-wilayah kerajaan yang punya besi kuat pada kerajaan Islam pada masa itu. Namun dalam beberapa tahun terakhir juga kita menemukan naskah-naskah di barat selatan, yang dibukan dari zawiyah-zawiyah yang ada di sana. Nah, ini beberapa kawan kita termasuk kawan-kawan di museum, Mapesa dan lembaga-lembaga lainnya sedang melakukan penelusuran inventarisasi terhadap naskah itu. Nah, yang kita harapkan adalah naskah ini sebenarnya bukan hanya menjadi bagian konsentrasi suatu lembaga, tapi di sini ada banyak unsur yang terlibat. Mungkin akan kita bahas lebih detail. Misalnya unsur pemerintah, unsur lembaga pendidikan, dan kemudian termasuk masyarakat itu sendiri. Maka kemudian ilmu manuskrip ini atau dunia penaskahan ini kita bisa bagi 3 unsur itu. Yang pertama, tradisi tentang kajian intelektual itu menjadi ranah lembaga pendidikan, baik dari struktur bawah sampai perguruan tinggi. Nah, tapi kalau terkait dengan konservasi, preservasi dan segala berkaitan dengan teknologi, itu adalah salah satunya menjadi ranah pemerintah khususnya ya. Ini yang di garda depan karena ini butuh biaya yang besar, butuh perawatan dana yang besar untuk menyelamatkan khazanah ini. Nah, tapi ada satu lagi yang perlu kita perhatikan adalah manuskrip culture-nya itu adalah tradisi penaskahan di masyarakat. Bagaimana masyarakat dulu itu melestarikan sebuah naskah. Nah, kita bisa lihat nanti misalnya yang dilakukan oleh Maskur, walaupun dalam konteks menyimpan dan menyelamatkan, tapi kita harus melihat dari tradisi penaskahan di masyarakat itu sendiri, sehingga naskah
yang berumur ratusan tahun itu masih bisa kita pegang atau selamat sampai sekarang. Tapi yang membuat penasaran begini ya, dari katakanlah ya tadi 400 lebih naskah ya, sebenarnya kalau mau dikategorisasikan itu membahas apa saja dan apakah masih relevan ya? Kalau kita lihat periode waktunya itu kan masa lalu, sementara ini masa sekarang, hidup di dunia digital seperti itu. Seberapa relevan kajian-kajian itu? Mungkin Mas Pur atau Pak Herman bisa cerita supaya orang-orang tidak merasa nggak perlu itu misalnya kan. Seberapa relevan Pak isi dari substansi ya manuskrip atau naskah-naskah itu untuk masa kini? Ya, saya melihat manuskrip itu bukan hanya membaca teks, bukan hanya tekstual saat sekarang ini, bahkan dia dianggap sebagai ilmu bagian dari kehidupan sekarang. Jadi ada ilmu inti di situ, yaitu filologinya, kandungan isinya. Tetapi ada ilmu pendukung yang menguatkan ini. Misalnya metode penyimpanan naskah. Ini kan butuh teknologi canggih, digitalisasi, kemudian preservasinya, dan bagaimana teknologi-teknologi dahulu, cara menciptakan tinta, proses perawatan, kemudian kertas dan sebagainya, itu bisa hadir dan bertahan sampai sekarang. Nah ini kan butuh tidak cukup dengan ilmu filologi tadi. Nah ada ilmu-ilmu lainnya yang harus mendukung untuk itu. Maka kemudian saya pribadi itu dengan bersama kawan-kawan dan termasuk misalnya lembaga pendidikan kita ini, UIN, kemudian juga Manasa misalnya secara umum, mengajak atau menggait pemerintah yang bergerak di bidang terkait itu untuk konsen di bidang penyelamatan ini. Karena untuk konteks sekarang kita tidak melihat isi kandungan naskah, misalnya kitab Nahwu Saraf, tetapi bagaimana tradisi kehidupan cara mengajarkan ilmu itu tersebut. Nah ini bisa dilakukan tidak hanya mesti orang filologi atau orang yang suka dengan sejarah, tapi juga bisa dilakukan oleh mereka yang belajar di ilmu pendidikan. Bagaimana metode pendidikan di dalam sebuah ilmu gramatikal. Nah masih banyak unsur-unsur lain yang bisa kita hubungkan dengan ini. Jadi saya melihat dunia manuskrip ini adalah dunia yang sangat luas yang bisa menghubungkan antara satu dengan lainnya. Karena di dalam manuskrip itu bukan hanya ilmu agama, tapi juga sains sangat kuat sekali. Oke, sains berarti ya sangat kuat. Nah, bisa cerita Pak Herman seperti apa misalnya? Contoh bagaimana sains itu dulu itu juga sudah sangat berkembang dalam tradisi manuskrip ya, penaskahan. Silakan. Ya. Mungkin kita tidak banyak mengetahui misalnya bagaimana tentang ilmu perobatan, tetapi di dalam masyarakat Aceh itu sudah banyak obat-obatan yang kemudian ada salinannya di dalam manuskrip. Nah, kandungan gizi itu yang belum kita ramu, kita kaji sehingga menjadi sebuah ilmu dalam konteks kedokteran sekarang. Jadi bukan herbal ya? Herbal. Nah, jadi itu bisa diramu. Dan saya melihat ini sudah dikembangkan di negara luar dari mereka mengambil naskah-naskah. Kemudian juga misalnya kita melihat bagaimana ilmu astrologi dan astronomi itu juga sudah dibahas di dalam naskah. Nah juga terkait dengan persenjataan, itu bagaimana membuat peluru, membuat alat-alat perang, itu kan juga disebut di dalam naskah sebenarnya. Namun orang-orang filologi ini yang masih konsen dengan konteks dengan tekstual itu belum bisa menginternalisasi isi naskah itu. Jadi multidisiplin ilmu itu sangat kuat di sini, interdisipliner ilmu sangat kuat. Maka dibutuhkan orang-orang yang ada di ilmu lain untuk mengembangkan ini sendiri. Menarik sekali ini. Jadi ada tentang persenjataan, ada tentang astrologi, astronomi, kedokteran. Selain itu apa lagi Mas Pur yang kita tidak ngeh ya, tidak menyadari bahwa naskah itu menyimpan khazanah pengetahuan dan keilmuan yang sangat kaya dan luar biasa. Apalagi kita melihat bahwa ini adalah multidisiplin seperti yang tadi dikatakan. Kita menemukan naskah-naskah perobatan. Kita terkenal di sini hari ini dengan kitab Rahmah karya Dukuh Syekh. Kemudian ada kitab Nasihatul Ibadah dan seterusnya. Banyak sekali. Bahkan dalam naskah-naskah keagamaan itu sendiri, di bagian sampulnya, di bagian isinya, bagian pinggiran itu juga diberikan catatan-catatan tentang perobatan juga. Jadi
kalau kita melihat suatu naskah ini, kita tidak hanya fokus ke naskah intinya itu saja, tetapi melihat bagian-bagian pinggir ini diisi tentang apa. Di situ misalnya diisi tentang catatan hutang, kemudian catatan perjalanan, peristiwa-peristiwa apa yang terjadi. Seperti yang hari ini misalnya yang kita koleksi di Kediri Museum. Itu ada naskah tentang surat-surat perang. Kemudian juga di bagian sampul naskah disebutkan bahwa pada tahun sekian ini terjadi perang di sini. Kemudian tentang perkawinan diceritakan, tentang angin muson kapan terjadi diceritakan. Jadi memang multidisiplin sekali. Jadi memang kita melihat kalau secara umum kita ada naskah keagamaan, kemudian ada naskah dalam bidang sains, kemudian dalam bidang sastra lagi, ya kan. Jadi ada naskah alam. Kalau yang misalnya yang Kediri Museum koleksi hari ini kan berarti secara kebahasaan itu bagi 4. Ada bahasa Arab, ada bahasa Jawi atau Melayu, ada bahasa Aceh, ada bahasa Osmani, bahasa Indonesia. Jadi naskah-naskah dari luar itu pun ditemukan di Aceh. Jadi di sini kan sebenarnya kalau kita melihat naskah-naskah Aceh ini kan ketika kita membaca, artinya kita ini membuka bagaimana orang Aceh dulu, apa yang mereka baca, pengetahuan mereka dulu ini yang kita buka sebenarnya. Jadi kaya sekali kaya berarti sekali, ya, ya. keilmuan yang ada di dalam naskah, dan jadinya kita paham lah kenapa seorang maskur yang hidup di masa kini masih mau fokus ke masa lalu di saat orang segenerasinya mungkin sedang asik dengan Netflix, drama Korea dan lain-lain ya. Nah ini terakhir barangkali untuk berdua, kalau kita ingin mencoba untuk memasukkannya di dalam pendidikan, terutama untuk pendidikan dasar ya, sebagai pengenalan awal kecintaan dan pengenalan kepada naskah sebagai sebuah khazanah yang sangat berharga, apa yang harus dilakukan, apa dan siapa yang harusnya berperan? Singkat barangkali Pak Herman dulu ya. Baik, mungkin kalau ditanya siapa yang berperan, seperti saya sebutkan ada 3 unsur tadi. Jadi semua ini saling terikat dan saling terkait. Pemerintah, kemudian akademisi atau lembaga dunia pendidikan, dan yang ketiga adalah masyarakat itu sendiri. Dan apa yang harus dilakukan, ini ketiganya juga saling terikat. Misalnya para lembaga atau dunia pendidikan dia akan mengembangkan tentang kajian, tapi juga pemerintah akan memberikan akses sebanyak-banyaknya, baik edukasi kepada masyarakat, dan masyarakat akan kaya dengan pengetahuan khazanah masa dulu. Mas Gur, tambah sedikit mungkin? Ya, bicara tentang siapa yang sebenarnya ini, bagi saya memang melihat bahwa kita hari ini masih kekurangan sekali sumber daya yang memang fokus dalam bidang ini. Artinya perlu sinergisitas antara pemerintah, kemudian para kolektor, lembaga yang menyimpan naskah ini dengan pihak universitas atau kampus. Hari ini kita melihat bahwa generasi muda kita ketika disodorkan tentang naskah, maka rata-rata angkat tangan. Berdebu, suci dalam debu. Tidak kita katakan masalah debunya kan, tapi masalah membacanya ini terutama. Betul. Kita membaca pengetahuan itu sendiri. Jadi hari ini misalnya aksara Jawi itu sudah mulai memudar, apalagi aksara yang bahasa Aceh tadi. Jadi kita membaca bahasa Aceh dalam naskah-naskah ini kan kadang-kala dia tidak seperti yang ditulis, ada bagian yang bunyi yang harus dihilangkan, yang harus ditambah. Ini yang bagaimana kita perlu melakukan edukasi sebanyak mungkin untuk memperkenalkan dan menciptakan daya tarik kepada generasi muda ini. Makanya kalau Kediri Museum pernah beberapa kali kita membuat kegiatan membaca naskah, tapi pesertanya memang sedikit sekali, hanya 3, 4, 5 orang begitu saja. Dan kalau kita melihat khazanah naskah di Aceh yang begitu banyak, hari ini misalnya yang disimpan di beberapa lembaga, Museum Aceh, Museum Hashimi, kolektor pribadi seperti saya, Pak Tarmizi dan beberapa orang lainnya, dan belum lagi yang ada di masyarakat, sudah saatnya mungkin di Aceh ini ada satu jurusan khusus tentang filologi itu. Dan betul belum ada ya? Dan itu belum ada. Hari ini kan kalau kita di kampus kita masih satu mata kuliah dari jurusan sejarah kebudayaan Islam. Kalau kita melihat naskah ini ya luar biasa sekali. Jadi naskah-naskah ini bisa disunting, ya kan, bisa diterbitkan kembali. Dan sayang sekali hari ini kita melihat naskah-naskah Aceh, karya-karya ulama Aceh, tapi yang menyunting, yang menerbitkannya itu orang luar, orang Malaysia, orang Brunei. Sedangkan kita pemilik naskah itu sendiri yang tidak berbuat apa-apa. Itu yang mungkin perlu mendapat perhatian dan dibuat edukasi sebanyak mungkin lah.
Terima kasih. Jadi rasanya tidak ingin mengakhiri karena banyak sekali informasi berharga, dan sepertinya kita akan buat satu video lagi yang khusus membahas tentang bagaimana ya pengembangannya. Karena tadi kan poinnya adalah bahwa semua pihak harus terlibat, pemerintah, lembaga pendidikan, dan masyarakat. Dan sebegitu banyaknya tradisi menulis dan kaya sekali naskah-naskah yang ada di Aceh, kita tidak punya prodi program studi filologi, yang ada hanya satu mata kuliah dari prodi sejarah dan kebudayaan Islam ya. Jadi itu kondisi yang real hari ini. Mudah-mudahan video dan bincang santai kami hari ini yang kebetulan berlokasi di Fakultas Adab dan Humaniora bisa memancing perhatian kita semua untuk peduli terhadap khazanah dan tradisi keilmuan yang luar biasa, yang menjadi sebuah kekayaan pengetahuan yang perlu kita lestarikan dan kita jaga bersama. Terima kasih semuanya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.